Oke, hari ini kita akan ngelanjutin sesi dari pelajaran kita yang sebelumnya mengenai our bestie gitu ya. Bestie bahasanya anak-anak sekarang, bestie teman kita, teman baiknya kita. Kalau bestie di sini bukan pribadi seorang manusia, tapi bestinya adalah Roh Kudus, Holy Spirit. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa kenal lebih baik lagi, bisa mengenal lebih baik tentang Roh Kudus itu seperti apa sih? Seperti apa Roh Kudus dan bagaimana cara mengenalinya. Nah, itu kita sudah belajar minggu lalu. Nah, eh, sama halnya kalau kita ini sedang berusaha beli barang sesuatu itu ya, cari di Shopee, di Tokopedia misalnya, pasti kalau beli sesuatu itu nggak cuma sekedar asal comot, asal masukin keranjang hanya karena modelnya bagus. Bagus, wah lucu, waduh ini mungkin yang cewek-cewek gitu ya. Waduh ini ada boneka, apa, aklidak ya, aklidaknya lucu, dimasukin gitu ya. Mungkin ada yang seperti impulsif itu langsung beli gitu ya. Tapi kalau ada juga orang yang mikir dulu, ini buat apa ya? Biasanya cowok ini ya, cowok-cowok ini, para pria-pria. Beli barang, cek dulu, barangnya ini apa? Beli eh, beli misalnya beli salah satu perangkat HP gitu ya. Cek dulu, komparasi, di compare. Fungsinya untuk apa sih? Kegunaannya untuk apa? Jangan sampai kita beli barang, ternyata fungsinya barang ini sama seperti yang sudah kita punya lainnya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar kita check out, selesai, kita punya duitnya kita beli, nggak seperti itu. Pasti kita akan pelajari, apalagi kalau ini sebuah barang yang valuable, sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting, yang sangat-sangat mahal mungkin harganya, kita pasti akan mikir dua kali. Buat apa ini ya? Perlu nggak sih kita beli tersebut? Nah, bukan berarti kita sedang menyamakan Roh Kudus dengan sebuah barang. Kita tidak sedang melakukan transaksional dengan Roh Kudus mengenai kenapa sih, apa sih yang bisa dibantu Roh Kudus gitu ya. Hari ini kita belajar tentang how our bestie ya, my bestie help me, bagaimana Roh Kudus itu bisa bantu saya gitu ya. Kita nggak sedang bicara bahwa kalau Roh Kudus itu tanda petik ada kegunaannya, saya mau ada Roh Kudus. Kita nggak sedang bicara seperti itu. Tapi teman-teman semuanya di sini, saya pastikan Anda tidak akan pernah rugi kalau kalian kenal dengan baik tentang pribadi Roh Kudus. Saya bisa pastikan itu. Nah, untuk lebih meyakinkan kita bahwa memangnya keuntungannya apa sih? Buat apa kita belajar? Karena setelah kita kenal Roh Kudus, mengenal dengan baik, maka kita akan tahu apa sih yang Roh Kudus itu bisa bantu buat hidup kita. Apakah kita tiba-tiba jadi Superman yang bisa terbang kemana-mana? Apakah kita jadi seseorang yang tiba-tiba bisa mengerjakan semua pelajaran kimia dengan baik? Apakah kita langsung bisa mengerjakan semua, menambah follower kita dengan cepat dengan adanya Roh Kudus? Apakah seperti itu? Mungkin ya. Kita akan belajar lebih detail tentang apa yang Yesus katakan mengenai Roh Kudus. Apa sih yang Yesus sampaikan mengenai pentingnya Roh Kudus buat hidup kita, khususnya buat orang-orang yang percaya. Seringkali kita kalau berpikir bahwa Roh Kudus itu cuma terkait hal-hal yang rohani. Nah, itu mindsetnya kita. Jadi kalau hal-hal rohani, kita Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus itu nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang jasmani, kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah, nggak ada hubungannya, nggak relate gitu ya. Hari ini kita belajar apa betul seperti itu gitu ya. Kita buka bersama dalam Yohanes 14 ayat 26. Hari ini saya cuma bahas satu ayat aja di Yohanes 14 ayat 26. Jadi tolong dibuka Alkitabnya, dibuka HP-nya yang bawa Alkitab, jangan dibiarin nganggur. Sia-sia loh bawa Alkitab berat-berat dari rumah tapi nggak dibuka hari ini. Bawa HP diinstal aplikasi Alkitab tapi nggak pernah dibuka. Kasihan tuh kalau dibuka screen time-nya paling kecil itu, kasihan ya. Jadi dibuka Alkitabnya Yohanes 14 ayat 26. Di multimedia dimatiin aja biar teman-teman semuanya bisa buka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 26. Oke. Sudah? Oke, yuk kita baca bareng-bareng ya. Dari alamatnya ya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Saya coba baca dari versi NIV, ya mungkin boleh tampilin yang versi NIV-nya. Jadi ini adalah, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Jadi di sini perkataan Yesus mengatakan bahwa ini loh, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa kepada kita semua untuk apa sih? Cuma ada 2 poinnya. Yang pertama, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan akan segala sesuatu. Pertanyaannya adalah, segala sesuatu itu apa? Apakah tentang pelajaran di sekolah? Ataukah new skill unlock? Nah, biasanya nggak bisa public speaking, tiba-tiba dengan penuh Roh Kudus, tiba-tiba public speakingnya luar biasa gitu ya, unlock achievement, achievement unlock gitu ya, bisa berhasil. Apakah seperti itu? Nah, mungkin ya, betul katanya, mungkin. Tapi kalau kita baca lebih detail, firman Tuhan menyatakan bahwa ia itu akan mengajarkan segala sesuatu tentang apa? Tentang apa yang Yesus sudah katakan. Tentang firman Tuhan itu sendiri. Roh Kudus itu selalu berhubungan dengan firman Tuhan. Tidak pernah dia itu berusaha mengajarkan kita tentang, Tuhan, aku tadi itu tertidur waktu mendengarkan pelajaran di sekolah. Tolong dong Roh Kudus, rewind kembali Tuhan, supaya saya tadi tertidur, saya tiba-tiba mengerti, paham. Apakah begitu? Ya possible sih, mungkin. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu selalu berhubungan dengan yang namanya firman Tuhan. Dan seringkali kita berkata bahwa, memang apa susahnya firman Tuhan? Kenapa memangnya kita ini perlu diajar oleh Roh Kudus tentang firman Tuhan? Apa susahnya firman Tuhan? Di sini ada yang merasa bahwa baca firman itu susah? Pernah ada? Nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Saya ada pernah dengar seorang cerita, teman saya, kerabat saya bercerita, dia tuh cerita, saya tuh baca firman, gak paham-paham. Terus, buat saya kebetulan, saya dari sekolah minggu dengar cerita firman Tuhan, kisah Daud bersama Goliat ya, Salomo, macam-macam Yesus gitu ya, macam-macam kan banyak kisah-kisah di Alkitab. Lah kan kisahnya kan ya gampang-gampang sih, kan ya gitu-gitu aja ceritanya. Pelajaran agama di sekolah, ujian ya masa nilainya jelek, kan gampang itu pelajaran cuma mendengar, mengingat-ingat pelajaran sekolah minggu kan gampang gitu ya. Bahasa saya nggak ada yang susah. Loh, itu kan gampang. Tapi teman saya tuh bisa bingung gitu teman-teman. Saya merasa anak ini intelektual kurang atau bagaimana ini ya. Tapi enggak seperti itu. Waktu saya baca firman, saya teringat dengan kisahnya seorang sida-sida dari Ethiopia yang berjumpa dengan Filipus. Ya, ada seorang sida-sida, itu kisahnya ada di Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8, ada seorang sida-sida. Sida-sida itu kayak bendahara, menteri keuangan. Zaman sekarang kalau paling gampang cari Sri Mulyani. Sri Mulyani itu menteri keuangan Indonesia. Dia tuh bendaharanya Indonesia. Nah, sida-sida ini adalah menteri keuangannya. Sri Mulyaninya Ethiopia zaman itu. Bisa dibayangkan, menteri keuangan itu orangnya pandai atau bodoh? Pandai pasti. Kalau bodoh, negaranya pasti kacau. Dan yang menarik, seorang menteri keuangan, seorang bendahara, dia itu bisa bilang seperti ini. Dia mengatakan bahwa bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku. Itu firman Tuhan dikatakan loh. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 31. Dikatakan bahwa sida-sida ini lagi baca ayat dan dia bilang bahwa aku bingung ini. Enggak, karena apa? Enggak ada satu orang pun yang mau menjelaskan tentang aku. Seorang tanda petik setara dengan Sri Mulyani bingung. Baca Alkitab bingung loh. How can? Tapi kenyataannya seperti itu. Bisa bayangin bahwa seseorang yang berintelektual
tidak selalu diiringi dengan bagaimana dia bisa mengerti tentang firman Tuhan. Ini baru mengerti loh ya, belum melakukan, baru paham. Orang itu kalau mau melakukan firman Tuhan, dia harus paham terlebih dahulu firman Tuhannya. Sama, kalian disuruh ada proyek di sekolah. Ada tujuan proyek adalah membuat misalnya diorama sebuah kota. Kalian harus paham dulu dong. Oh, diorama kota itu harus seperti ini. Harus ada gedungnya, harus ada lampu-lampunya. Harus paham tahu dulu, baru kamu bisa bikin. Ataukah kalian bikin dulu sembarangan, baru kalian paham. Oh, ternyata gini tuh diorama. Enggak kan? Harus paham terlebih dahulu, baru kamu membuat dan melakukannya. Nah, ini seorang bendahara dia bingung. Kok bisa sih? Loh, apa ini? Kok aku ini enggak paham? Akhirnya apa? Seorang Filipus datang dan dia memberi penjelasan. Kenapa kok Filipus bisa memberikan penjelasan? Karena Filipus pada saat itu dia penuh dengan Roh Kudus. Dia bisa mengajar, menjelaskan dengan baik kepada seorang bendahara negara. Ini loh pentingnya kita. Seringkali apa? Kita ini merasa bahwa Tuhan, aku mau melakukan firman. Aku ini mau melakukan setiap perintah-Mu Tuhan. Tapi kadang-kadang apa? Kita enggak paham. Pertanyaannya, sudahkah kalian minta sama Roh Kudus untuk kalian dijelaskan tentang firman Tuhan? Sudahkah kita minta sama Roh Kudus supaya apa? Kita ini paham, dapat pengertiannya bagaimana tentang firman Tuhan ini. Kenapa sih kok kita perlu paham tentang firman? Dalam Mazmur 119 dikatakan bahwa firman-Mu itu apa? Pelita bagi hidup kita. Kakiku terang bagi jalanku. Kalau kita ini merasa hidupmu lagi gelap, kalau kamu merasa lagi suram hari-hari ini belakangan hidupmu, bisa jadi kamu perlu firman. Karena apa? Firman itu yang akan menerangi hidupmu. Firman itu akan menerangi jalanmu. Dikala kamu merasa bahwa teman-temanmu itu lagi nggak jelas, jangan-jangan kamu perlu firman. Dan kalau kamu perlu firman, kamu perlu Roh Kudus untuk membantu kamu memahami tentang firman itu. Kemudian kalau kamu, misalnya kita merasa bahwa Tuhan di sekolah, aku ini kurang pandai, aku ini kurang paham. Bisa jadi apa? Kita ini perlu hikmat. Kadang-kadang saya pun dalam pekerjaan sehari-hari, kita tuh perlu hikmat. Perlu hikmat bagaimana berbicara dengan teman. Perlu hikmat berbicara dengan guru kalian. Bahkan apa? Berbicara dengan orang tua itu ada caranya. Bayangin, contoh ya, contoh. Berbicara sama orang tua, pada waktu orang tuanya lagi lapar, lagi pulang, misalnya nih sama orang tua, sama ayah. Ayahnya baru pulang kerja, lapar kan, capek, pulang kerja, dari pagi sampai pulang kerja, lagi capek, terus tiba-tiba begitu pulang, kalian datang, terus kalian gini, Pak, aku ini loh besok disuruh bawa tugas, macam-macam tolong dibantu ngerjakannya. Kira-kira ayahnya reaksinya apakah seperti ini? Waduh, bagus sekali anakku, kamu luar biasa, terima kasih kamu memberitahu di saat yang tepat. Apakah seperti itu? Mostly kebanyakan enggak seperti itu. Kebanyakannya ayahnya pasti gini, kamu ini kok gak siapno sih? Dari tadi kenapa kamu gak baru siapno? Sekarang papa ini baru pulang, kok kamu baru ngomong sekarang? Kenapa gak dari tadi? Biasanya kayak gitu. Beda, tapi kalau kita punya dapat hikmat sama Tuhan. Kalau kamu ngomong, tunggu papamu habis mandi, seger, habis makan kamu kok coba ngomong. Pak, iya tadi ini loh, cara bicaranya, cara menyampaikannya berbeda. Aku ini perlu menyiapkan barang, sesudah mandi seger kan, habis makan kenyang, ngomong, Pak, aku lupa ngambil barang ini Pak, harus beli barang ini. Kebanyakan responnya akan berbeda. Karena apa? Tadi habis kondisi lapar, sekarang sudah kenyang, energinya kembali, bisa diajak bicara dengan baik. Itu hikmat yang kadang-kadang apa? Kita nggak pernah diajar di sekolah. Dan ini firman Tuhan itu bisa ajar kita. Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu apa? Sumber hikmat. Firman Tuhan itu yang ajar kita. Kalau kamu mau ada hikmat, kamu perlu belajar tentang firman. Dan dari firman apa? Kita tahu kebenaran. Ya, firman itu membuat kita tahu kebenaran kita. Sekarang di dunia itu banyak sekali versi kebenaran. Ada yang bilang bahwa
jenis kelamin itu sekarang ada 3 kek, ada yang terserah kek, kayak gitu ya, non biner kek gitu. Itu kebenaran yang ditawarkan dunia. Tapi kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu cuma absolut. Namanya kebenaran itu cuma ada satu, nggak ada dua. Kalau dua itu bukan kebenaran. Kalau kebenaran itu cuma satu. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Kebenaran itu cuma ada di firman Tuhan. Kalau kita mengerti tentang firman, kita akan tahu kebenaran. Kalau dunia mengatakan bahwa, oh di dunia ini jenis kelamin itu ada banyak. Ada non-biner, kamu bisa cowok, bisa cewek, kamu bisa transgender, kamu boleh macam-macam. Tapi kalau kamu tahu firman, kamu tahu bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu kalau kamu tahu kebenaran. Dan kebenaran hanya bisa dijelaskan oleh Roh Kudus. Itu loh perannya Roh Kudus. Kalau kamu tahu tentang Roh Kudus. Jadi kita perlu mengerti bagaimana firman ini dan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kepada kita. Kita perlu Roh Kudus. Yang kedua adalah dengan adanya Roh Kudus, Yesus mengatakan apa sih? Roh Kudus ini akan mengingatkan kamu atas segala sesuatu yang pernah dia sampaikan, apa yang pernah diajarkan. Berapa banyak kalau kalian ditanya tentang pelajaran, kira-kira 6 bulan yang lalu guru kalian ngajarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Mostly lupa pasti. Saya pun juga bisa jadi lupa. Sama halnya firman Tuhan. Nggak bisa dipungkirin kalau ditanya kira-kira 6 bulan lalu kita belajar tentang apa di tempat ini, ya bisa jadi lupa. Tapi Roh Kudus itu mampu mengingatkan kita kembali di saat kita membutuhkannya. Contoh. Ingat khotbahnya Petrus di hadapan 3.000 orang. Apakah Petrus ini tiba-tiba dia ini jadi ingat, oh ya soalnya kemarin Yesus itu habis bicara sama aku, maka aku bisa ngomong sekarang. Tidak. Yesus itu sudah ngomong sebelum jauh-jauh hari. Tapi pada waktu Petrus berjumpa dengan 3.000 orang, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama dia. Dia menyampaikan bahwa, seperti ini loh. Dulu Yesus ngajar aku seperti ini. Dia bisa menjelaskan. Itu Roh Kudus yang berbicara melalui Petrus. Sama tadi Filipus. Filipus menjelaskan kepada sida-sida tadi, bukan karena Filipusnya pandai, bukan karena Filipusnya bawa catatan di iPad-nya dia, enggak. Tapi karena dia ada Roh Kudus yang mengingatkan dia tentang segala sesuatu yang pernah dia terima. Itu. Dan bagaimana Stefanus waktu dia dicerca gitu ya, dihakimi, diadili, dia kok bisa ingat semua kisah-kisah dari perjalanan bangsa Israel sampai dengan Yesus, dia kok bisa ingat? Itu karena Roh Kudus. Peran Roh Kudus itu membantu kita mengingatkan di saat kita ini lupa. Di saat kita ini tiba-tiba terabaikan. Roh Kudus itu datang. Ada kisah di mana pada waktu itu seorang teman dikala dia sedang menghadapi masalah dengan keluarganya, dia merasa sendiri. Waktu itu kita ngobrol, dia cerita gitu ya. Dia cerita ngomong, sudah hopeless, nggak punya harapan. Semua orang kayak sedang memusuhi dia. Padahal dia merasa nggak ada siapa, aku nggak berbuat apa-apa. Semua orang serasa memusuhi dia. Ini perasaannya dia ya, bukan orang-orang. Dia merasa ditinggalkan sama orang. Tapi tiba-tiba apa? Dia diingatkan dalam doanya. Oh iya, masih ada pribadi Yesus. Dia buka Alkitab, dan dia baca, tiba-tiba dia teringat, oh iya ya, Yesus itu mengasihi aku. Dia mengasihi aku apa adanya. Enggak peduli orang-orang di sekitarmu menjauhi kamu, tapi yang dia tahu bahwa Yesus sudah terima aku apa adanya. Temanmu mungkin banyak punya syarat, kalau jadi teman itu harus A, B, C, D. Tapi orang ini bisa diingatkan kembali bahwa, oh iya, Yesus terima aku apa adanya. Dan mengingat akan firman Tuhan ini perlu kuasa Roh Kudus. Mengingat peran ini adalah perlu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan membantu mengingatkan kita. Dia bukan hanya ngajar, tapi dia juga mengingatkan. Dua kombinasi yang cocok gitu ya. Nah, kalau kayak gitu ya, apa bedanya Roh Kudus dengan AI personal assistant? Ya, Siri, ChatGPT, Gemini, DeepSeek gitu ya. Banyak fungsi-fungsinya. Mereka bisa ngajar kan? Bisa ngajar. Mereka bisa jelasin enggak? Bisa.
ChatGPT, mbok ajak ngomong, kita nggak punya teman ngobrol sama ChatGPT, bisa lebih pandai malah sekarang mereka. Nah, tapi apa yang membedakan Roh Kudus dengan AI assistant seperti tadi? Roh Kudus itu kenal hatimu. Kamu nggak perlu bicara, kamu nggak perlu banyak menjelaskan, kamu hanya perlu datang kepada Roh Kudus, dia sudah tahu hatimu. Kalau kalian bicara sama ChatGPT, dia selalu bertanya gini, what I can help for you. Ya, dia selalu ngomong, apa yang saya bisa bantu. Dan kalian kalau perhatikan ChatGPT, kalau kalian habis ngobrol sesuatu, mereka kan selalu tanya, jadi apakah saya akan bisa membantu Anda lebih lanjut? Selalu ada pertanyaan seperti itu. Karena apa? Dia berusaha mencari tahu lebih banyak tentang dirimu. Tapi kalau Roh Kudus, dia sudah tahu tentang keberadaanmu, sampai detail-detail kehidupanmu, sampai di mana orang yang nggak pernah tahu, sampai apa yang kamu sedang lakukan di kamarmu yang tersembunyi, di dalam pikiranmu yang paling dalam, Roh Kudus itu tahu. Itu bedanya Roh Kudus. Jadi kalau kita merasa bahwa, waduh, nganu aja nggak usah Roh Kudus, sekarang AI aja sudah pinter kok, ngapain perlu Roh Kudus? Ketahuilah, AI itu terbatas. Dia nggak pernah tahu isi hatimu. Dia mungkin AI bisa kasih tahu wejangan-wejangan yang baik, yes bisa. Tapi hanya Roh Kudus yang bisa mengerti isi hatimu dan dia mengerti memberi kebenaran. Selain itu, ketahuilah, Roh Kudus itu gak bicara tentang hal-hal rohani loh. Banyak contoh di Alkitab, Yusuf, dia yang penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba dia yang seorang terpidana jadi orang yang berhikmat. Kenapa? Roh Kudus. Nah, ada seorang namanya Besalel. Dia ini pembuat kemah pertemuan pertama kali Musa. Dikatakan apa? Karena dia penuh Roh Kudus. Jadi orang yang terampil. Roh Kudus gak bicara tentang hal-hal spiritual aja. Tapi Roh Kudus itu mampu memberikan kalian skill lebih dibandingkan orang lain. Dan firman Tuhan itu banyak contoh seperti itu. Yefta sama Simpson, mereka punya kekuatan untuk melawan musuh. Kenapa? Mereka penuh Roh Kudus. Dan yang terakhir ada Saul, seorang yang pengecut waktu dipilih jadi raja. Dia tuh ngomong, aduh jangan pilih saya, aduh takut. Tapi karena dia penuh dengan Roh Kudus, saat dia penuh dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus, dia jadi orang yang pemberani dan memimpin laskar-laskar Israel untuk menyerang. Di zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu sifatnya temporer, sebentar. Hanya kekuatannya itu cuma misalnya nih, 1 jam saja time up, habis gitu ya. Tapi ketahuilah, di akhir zaman, Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidupmu. Selama kita mau mengundang Roh Kudus hadir. Jadi teman-teman semuanya di sini, kalau kita tahu bahwa apa sih fungsinya Roh Kudus. Roh Kudus itu enggak bicara tentang hal spiritual. Saya mau tegaskan. Roh Kudus enggak hanya ngomong bahwa penting Roh Kudus itu buat hari Minggu, hari care, hari doa. Enggak cuma bicara itu. Tapi Roh Kudus itu seorang pribadi yang menjadi temanmu. Roh Kudus itu seorang pribadi. Pribadi itu berarti sesuatu yang hidup. Yang dia mengerti tentang kondisimu. Dia mengerti saat betapa sedihnya hatimu saat kamu ditinggalkan teman-temanmu. Betapa happy-nya kamu saat kamu diajak bicara sama orang yang kamu sayangi, orang tuamu. Dia tahu tentang hidupmu. Dia tahu walaupun orang-orang di sekitarmu gak pernah melihat engkau. Walaupun orang-orang di sekitarmu mengabaikan engkau. Tapi Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus yang sama ini, dia ini mau menjadi penolong. Dia ini mau jadi pembela kita. Dikatakan di NIV tadi, dikatakan advocate, pembela. Dia ini jadi seorang pembela, penolong kita. Tinggal kita responnya kayak apa? Kamu mau undang Roh Kudus, kamu mau abaikan dia, kamu mau supaya Roh Kudus itu datang occasion aja. Hari Minggu tok dateng oh. Nanti nek wis mari purgio. Apa kamu seperti itu? Itu opsinya pada kalian. Saya undang para pemain musik, para pemimpin pujian datang ke depan. Semuanya keputusannya itu ada di kita masing-masing teman-teman. Jadi kalau kita berbaca, Tuhan aku mau engkau hadir buat hidup kita. Jamah hidupku, datanglah kepada kita masing-masing.